Saudara, kuasa hukum Saka Tatal menghadirkan sejumlah saksi fakta dalam sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK yang kembali digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat hari ini. Kuasa hukum bahkan menyebut Liga Akbar siap mengungkap fakta sebagai saksi dalam sidang peninjauan kembali atau PK Saka Tatal. Perjuangan Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki demi mencari keadilan untuk membersihkan namanya masih terus bergulir. Sidang lanjutan peninjauan kembali digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Sidang dilanjutkan dengan menghadirkan saksi. Kuasa hukum Saka Tatal pun telah menyiapkan sejumlah saksi fakta untuk dihadirkan. Salah satu saksi yang dihadirkan adalah Liga Akbar. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah, yang mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan tim kuasa hukum Saka Tatal. Liga Akbar akan memberikan keterangan bahwa peristiwa pengejaran oleh gerombolan sepeda motor yang terjadi di sekitar depan SMPN 11 Kota Cirebon tidak pernah terjadi. Dan sudah ada komunikasi lagi dari salah satu pihaknya Saka Tatal untuk meminta Liga Akbar dihadirkan sebagai saksi fakta ataupun kronologis di sidang PK-nya Saka Tatal. Gimana siapa Liga? Insya Allah itu juga sudah kami komunikasikan dari minggu kemarin juga. Saya sudah sampaikan ke Liga Akbar untuk bisa menghadiri, membantu lah untuk PK-PK terpidana maupun Saka Tatal. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti, meyakini saksi fakta yang dihadirkan mengetahui kondisi di tahun 2016 lalu. Titin juga memohon kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk membuka kasus ini secara terang benderang dan objektif. Titin siap memberikan seluruh berkas, bukti, saksi yang dimilikinya selama ini. Bapak Kapolri, ada 7 terpidana yang mendapat ancaman hukuman seumur hidup dan sudah 8 tahun mendekam. Saya yakin dengan fakta-fakta yang saya miliki, dengan juga ada pengakuan-pengakuan yang luar biasa, 7 terpidana ini tidak pernah melakukan kesalahan yang dituduhkan, termasuk Saka Tatal. Mohon bantuan Bapak Kapolri untuk membuka seterang-terangnya peristiwa ini. Pada sidang PK sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menolak novum yang diajukan oleh Saka karena sejumlah foto dan visum dianggap bukan bukti baru atau novum. Jaksa menyatakan sejumlah bukti itu telah diperiksa juga oleh pihak kepolisian dan dimasukkan dalam berkas perkara saat disidangkan. Kita ajukan, walaupun itu adalah keberadaan baru, wajar. Karena kenapa? 2016 dia sudah melakukan dakwaan dan tuntutan, dan itu sudah inkrah. Jadi itu dianggap bahwa itu keberadaannya bukan keberadaan baru, salah, bahwa foto itu betul 2016, tapi ditemukannya baru. Yang pasti kita punya saksi fakta, minggu depan kita buktikan apa yang terjadi 2016, sebenarnya yang terjadi seperti apa, di pembuktian aja besok ya. Ada saksi fakta. Saksi fakta itu, ya kan, yang nggak boleh kita sebutkan dong. Pasti, ya kan, nanti ada yang lobby atau ada yang apa kan jadi masalah ini. Gitu. Sementara, ada desakan kehadiran Ibtu Rudiana muncul dari pengacara Saka Tatal yang meminta Ibtu Rudiana hadir di persidangan peninjauan kembali. Hal ini tak lepas dari dugaan adanya peran Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina. Namun, kuasa hukum Rudiana menegaskan tak ada novum atau bukti baru dalam sidang PK yang diajukan Saka Tatal sehingga tak ada kepentingan untuk menghadirkan Rudiana dalam persidangan. Tidak ada novum di situ, bukan novum, kami tidak akan menghadirkan Ibtu Rudiana. Kecuali novum beliau itu sangat wah dan luar biasa gitu loh. Jadi kami pastikan di situ Rudiana tidak akan kita hadirkan dari penasihat hukum. Dengan alasan karena tidak ada bukti baru itu tadi? Tidak ada bukti baru yang kita lihat di situ, jadi tidak perlu. Tim kuasa hukum Vina turut menanggapi Jaksa Penuntut Umum yang menolak novum Saka Tatal di sidang peninjauan kembali atau PK. Kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadia, mengatakan bahwa pihaknya terus mengikuti perkembangan penanganan kasus Vina dan Eki, termasuk sidang PK Saka Tatal. Terkait penolakan novum oleh jaksa, ia menyebut itu sebagai hal yang biasa dalam sidang PK. Pihak keluarga Vina tetap berkeyakinan bahwa Vina meninggal karena dibunuh, bukan karena kecelakaan. Tim Liputan Kompas TV.